Jadi gini, kewajiban bagi apa namanya mayit itu adalah dimandikan, gitu kan? Jadi mandi besar itu, ya mandi besar itu bukan cuma masalah junub. Mandi besar itu termasuk ketika orang itu misalkan mandi besar itu bisa dilakukan pertama karena orangnya junub, dua karena dia selesai haid, tiga karena dia itu sembuh dari gila, itu, atau yang keempat karena mati. Ini jadi mandi wajib ini bisa empat ini, itu ya mandi besar, itu ya mandi besar ini karena empat ini. Bisa karena empat. Maka mayit itu ketika dia itu sudah dibersihkan dari hadas besar, maka otomatis hadas kecilnya selesai. Berarti perlu diwudukan apa enggak gitu. Ya kan dia sudah hadas besarnya sudah selesai. Bahkan pendapat ya, ini pendapat ulama juga. Mas Supri misalkan junub kan, subuh-subuh mandi besar. Habis itu enggak wudhu langsung sholat, boleh enggak? Boleh. Karena sudah selesai karena sudah mandinya hadas besar sehingga yang kecil sudah selesai. Ada yang pendapatnya seperti itu. Monggo itu. Kalau enggak menghalangi wudhu ya silahkan wudhu gitu. Tapi sebenarnya karena dia sudah selesai hadas besarnya, berarti hadas kecilnya pun dia sudah selesai. Itu ya. Jelas ya? Itu jadi nggak usah repot-repot sebenarnya. Lah bagi yang memandikan mayit, sunahnya mandi. Selesai memandikan, sunahnya mandi. Itu makanya kalau orang dulu katanya nanti suruh mandi nanti kebawa sawan. Nah itu sebenarnya maksudnya kalau orang Jawa itu modelnya begitu, biar melaksanakan sunat ditakut-takuti. Itu sebenarnya begitu aslinya. Itu sunnah sebenarnya ketika kita itu memandikan jenazah selesainya mandi. Mandi biasa ya katanya. Iya, itu. Ya seperti kita sholat Jumat, seperti kita di mau hari raya itu kan kita mandi sunnah itu ya. Itu. Ada lagi? Silakan. Kalau wudunya sekali, basuhnya sekali, boleh. 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 Sunnahnya 3 kali. Kalau mandi besar pakai air hangat boleh nggak sih? Karena apa ini? Boleh. Enggak kan ada itu apa namanya? Diceklekaken kan. Kemarin nanti engko Pengalaman. kalau di hotel kan kayak gitu, Pak. Jadi gini, termasuk Kalau di rumah sih biasa. kadang mempersulit itu begini. Mempersulit itu kadang, waduh samponya nggak ada. Orang kampung taunya mandi besar itu wajib keramas itu. Iya apa enggak? Harus pakai sampo. Lah emang zaman Rasul ada sampo itu. Pentin apa itu apa ada itu clear itu. Mungkin emerald, Pak. Jadi sunnahnya paling tidak untuk mandi wajib, mandi besar gitu ya. Yang terpenting adalah mampu mengalirkan, membasahi dan mengalirkan air di seluruh tubuh. Nah, kalau pakai satu gayung bisa, ya nggak apa-apa satu gayung. Ya minim-minim 3 gayung itu sudah cukup sebenarnya, sudah jelas basah semua. Jadi diratakan itu, airnya diratakan, diratakan semua. Terutama hati-hati telapak kaki, nah itu jangan sampai lupa itu, kadang-kadang telapak kaki lupa. Telapak kaki bawah itu bisa kering itu masih, nginjak lantai itu masih kering. Apalagi karena terburu-buru waktu subuh mau habis, ya Mas Supri. Istrinya di bawah nggak ini? Itu ya. Terus satu lagi, Pak. Ya. Kan tadi syaratnya air yang suci dan mensucikan itu kan 2 kulah ya, Pak. Ya. Kalau misal terus kalau misal nggak 2 kulah tapi kita aliri air
aliri air keran yang mengalir itu jadi tetap suci mensucikan enggak apa enggak, Pak? Dia itu ditampung kan, bukan mengalir toh. Iya sih. Kecuali kamu baknya itu sampai meluntah sampai ngalir keluar ya itu. Nah, itu beda urusan lagi. Tapi kalau cuman belum masuknya cuman di bak, itu belum ngalir namanya. Harus dialirkan, harus sampai keluar. Itu loh. Ya kan karena hukum itu kan berarti kan kita bukan wudhu di tempat air yang mengalir. Iya, berarti, kan begitu. Kan berarti kan solusi ya, Pak. Misal buat mandi apa? Mandi wajib itu pakai gayung 3 sudah cukup itu. Enggak harus beda ya hukumnya, Pak. Cukup 3 itu selesai, 3 gayung sudah cukup itu. Enggak harus keramas. Ini. Iya, yang penting rambut dibasahi, ya kan, semua dibasahi, telinga kita pastikan basah sampai bawah. Basah, yang penting itu. Syarat airnya enggak sama kayak buat wudu ya, Pak? Sama. Harus Suci mensucikan. Itu. Ini cuman prosedurnya bedanya hanya diratakan ke seluruh tubuh. Bedanya di situ, Dok. ya, itu kan yang jadi kendala kan kadang pakai sedikit kita tidak bisa memastikan itu apa namanya suci. Gini, oh iya, nah, ini penting. Makanya Saya mau nanya, misalkan ada bak kecil, ya, ada bak kecil. Kita yakin itu suci dan mensucikan. Bak kecil, ya, kita yakin suci dan mensucikan. Tapi itu memang dipakai mandi orang itu. Mandi orang-orang. Tangannya kan ya masuk juga ke dalam itu kan. Masuk ke dalam itu. Boleh nggak buat wudu atau mandi wajib? Nggak nyampe 2 kulah. Boleh apa tidak? Boleh. Nah, saya taunya nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Hah? Enggak. Kadang-kadang orang bisa berniat. Ono wong pirang-pirang. Iya. Hah? Boleh apa tidak? Kalau saya memilih tidak pakai itu, Pak. Ya, orang Gini. tayamum, guys. Jadi bingung. Enggak, gini perhatikan. Kalau memang kita yakin mereka itu hanya pakai misalkan untuk mandi, tapi tidak untuk wudu. Untuk apa? Mandi. Karena kan kalau kesentuh itu kan kita pahami yang namanya air mustakmal itu. Oh iya. Air mustakmal itu air apa sih? Bekas. Digunakan untuk bersuci. Air apa? Bekas suci. Bekas apa? Suci. Bekas bersuci. Nah, Harus ya. contoh begini, saya nggak usah bak besar lah, saya pakai ember kecil. Embernya segini ini, misalkan kecil. Kan jelas nggak sampai 2 kulah ini. Jelas. Saya misalkan wudu, boleh nggak saya misalkan ini air tapi suci mensucikan. Saya ambil pakai tangan, kemudian saya pakai wudu, ambil lagi pakai tangan lagi, boleh nggak? Boleh. Boleh apa tidak? Boleh. Mustakmal apa tidak? Airnya ini Ada. tergantung niat. Nah, perhatikan ini yang harus pakai ilmu. Ini perhatikan, ini agak rumit sedikit tapi perhatikan betul ya. Ini tips supaya kita nggak bingung gitu. Air mustakmal adalah air, gambarannya air bekas kita bersuci atau berwudu gitu ya. Misalkan kita berwudu ini. Nah, contohnya wudu. Bekas kita wudu. Kalau saya niatnya adalah ngambil air, berarti air yang tersentuh tangan saya ini bukan mustakmal. Kenapa? Karena saya bukan masukkan tangan ke air itu, bukan wudu, ngambil air. Maka saya masukkan ke tangan, netes ke bawah, ini yang netes ini namanya mustakmal. Kemudian saya ngambil air lagi, niatnya ngambil air. Kemudian saya pakai lagi, yang netes mustakmal. Bekas ini mustakmal nggak? Tidak. Karena saya niatnya ngambil air. Beda kalau saya begini. Saya butuh mau basuh tangan, tak masukin ke dalam ember tangannya. Maka itu langsung mustakmal. Paham apa enggak bedanya di sini?
Makanya saya pernah praktekkan itu sengaja itu. Waktu di daerah mana ya? Di tempatnya Bu Irma ya. Nah, ember cuma satu. Nah, saya sengaja udah ambil saja. Saya langsung ambil biasa. Teman-teman pada bingung ini gimana cara wudunya ini. batasan cuma satu. Nah, Saja. embernya cuma satu gitu. Ya saya ambil saja air, ambil wudhu biasa, ngambil langsung. Tapi ingat, pas ngambil niatnya ngambil bukan niatnya wudhu. Kalau masukin tangan karena basuh, karena wudhu misalkan, itu langsung mustakmal bekasnya, nggak bisa dipakai lagi. Paham apa enggak? Lah sama kayak tadi Mas Supri. Artinya kalau tadi pengguna yang ada di sini, misalkan orang yang cuman membasuh atau mandi pakai bak ini, kalau dia memang tidak pakai untuk wudhu atau untuk mandi besar itu ya, dan niatnya itu cuman misalkan cuman mau untuk mandi saja lah atau membersihkan tangan itu. Kalau kita ambil pakai boleh nggak? Boleh. Itu loh. Itu boleh kita pakai, jadi nggak usah waduh. Kepiye iki banyune kari sawene tok. Sanyo mati kan misalkan. Ya pakai saja, nggak usah khawatir. Jadi urusan wudhu sebenarnya itu mudah, cuman kadang kita itu terlalu rumit. Kita sendiri yang rumit itu. Itu seperti itu.